Nah, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 Kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 3, yaitu Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia, di bagian catatan perjalanan. Nah, ini catatan perjalanan bertemu orang hutan di Taman Nasional Tanjung Puting. Anak-anak semua, pembahasan kita kali ini ada di halaman 64 sampai dengan 69 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Judul dari catatan perjalanan ini adalah Bertemu Orang Hutan di Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, anak-anak, kakak akan bacakan ya catatan perjalanan ini. Hari pertama. Akhir pekan kali ini, kami sekeluarga mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Pagi hari, kami mendarat di bandar udara terdekat di kota Pangkalan Bun. Dari Bandara Iskandar, kami mengendarai mobil selama setengah jam menuju Pelabuhan Kumai. Sudah lama aku memimpikan perjalanan ini. Sejak aku membaca buku tentang Girut Galdikas, ibu yang menyarankan aku membaca buku itu. Ibu mengatakan bahwa Girut Galdikas adalah peneliti dan aktivis yang membantu upaya pelestarian orang hutan dan hutan hujan tropis. Di Tanjung Puting, kami akan mengunjungi 3 pusat rehabilitasi orang hutan. Nah, tujuan pusat rehabilitasi adalah merawat orang hutan korban pembakaran hutan serta penebangan liar dan mengembalikan mereka ke habitat aslinya. Nah, anak-anak, inilah tujuan pusat rehabilitasi ya. Perjalanan kali ini istimewa karena kami tidak bermalam di penginapan, tetapi di rumah perahu atau yang biasa disebut kelotok. Jalan masuk ke Taman Nasional hanya bisa dilalui dengan menyusuri Sungai Sekonyer. Setelah menyusuri sungai selama 3 jam dengan pemandangan pohon-pohon nipah, kami istirahat makan siang. Makanan dimasak di dapur kelotok di tingkat bawah, sementara tingkat atas digunakan untuk duduk-duduk dan tidur. Persinggahan pertama adalah Tanjung Harapan. Dari dermaga, kami perlu berjalan kurang lebih setengah jam ke tempat pemberian makan orang hutan. Jalan setapaknya mulai dari tanah berpasir sampai tanah gambut yang becek dengan akar pohon yang menonjol. Adikku yang berusia 6 tahun berseru, "Asik banget menjelajahi hutan." Sekitar pukul 3 sore, petugas meletakkan 2 karung buah-buahan dan 1 baskom besar susu di panggung. Kami termasuk beruntung karena bisa bertemu dengan Gundul, orangutan penguasa Tanjung Harapan. Saat musim buah seperti ini, tidak banyak orangutan yang datang ke tempat pemberian makan karena mereka sudah cukup kenyang dengan buah-buahan di alam liar. Selain Gundul, ada beberapa orangutan dan bayi mereka yang ikut nimbruk minum susu, tentu dengan seizin si penguasa. Sejam kemudian, kami kembali naik ke kelotok dan mulai berburu bekantan. Bekantan atau proboscis monkey adalah monyet yang berhidung panjang yang merupakan endemik di Tanjung Puting. Kami menemukan banyak bekantan yang nongkrong di pucuk pohon, menunggu matahari terbenam. Selanjutnya, kami makan malam ditemani kerlip kunang-kunang. Lanjut ke hari kedua. Jadwal kami pada pagi hari adalah mengunjungi Pondok Tanggul. Sambil sarapan roti panggang, kelotok kami tetap berjalan menyusuri sungai. Sekitar 2 jam kemudian, kami sampai di dermaga Pondok Tanggul. Trek menuju tempat pemberian makan sekitar 1 kilometer. Belum sampai ke tempat pemberian makan, kami sudah melihat orang hutan yang bersantai di pohon bersama bayinya. Pemandu wisata kami, Pak Safei, memberitahu kami, itu Rini dan 2 bayinya, Richard dan Robi. Ternyata tidak ada orang hutan yang datang pada saat pemberian makan di Pondok Tanggul. Dari Pondok Tanggul, kami melanjutkan perjalanan ke Camp Leakey.
Sekitar 2 jam dengan kelotok, perjalanan dari dermaga Kemleke menuju tempat pemberian makan cukup jauh. Perlu waktu 45 menit berjalan dengan kecepatan sedang. Adikku yang kemarin masih bersenang-senang saja berjalan di hutan, kali ini mengeluh. Aku capek, siapa yang mau gendong aku? Di Kemleke, kami bertemu dengan Tom. Penguasa hutan ini umurnya 35 tahun dan punya kekuatan 8 orang dewasa. Aturan di sini, kita tidak boleh dekat-dekat dengan orangutan, apalagi mengajak swafoto. Ingat, ini habitat asli mereka, bukan kebun binatang. Setelah bertemu Tom, kami sempatkan singgah di pusat informasi untuk melihat foto-foto dan pengetahuan tentang orangutan. Dari sini aku tahu kalau 97% DNA orangutan sama dengan DNA manusia. Di sebelah pusat informasi adalah rumah Profesor Birute Galdikas yang pertama kali meneliti orangutan di Tanjung Puting sejak tahun 1971. Pemandu kami mengatakan bahwa penduduk di sekitar Taman Nasional sangat menghormati Profesor Birute dan memanggilnya Ibu. Semua orang mematuhi perintah Ibu untuk tidak mengambil ikan di area Taman Nasional, tambah Pak Safei. Malamnya, kami melihat gerhana bulan dari dek kelotok. Pemandangan malam di hutan tanpa polusi cahaya seperti di kota tampak indah sekali. Nah, di hari yang ketiga, hari ini kami sudah harus kembali ke kota, meninggalkan sungai dan hutan yang tenang dan damai. Sarapan dihidangkan pukul 7. Kemudian pukul 9 kami berangkat menuju desa Sekonyer untuk berjalan-jalan dan melihat suasana desa di tepi sungai Sekonyer ini. Dulu penduduk tinggal di dalam Taman Nasional, tapi kemudian dipindah ke sini. Beberapa penduduk membuat kerajinan tangan yang dijual untuk turis yang datang.